Selamat pagi teman-teman. Hari ini kita akan membahas bagaimana caranya membuat literatur ya. Minggu lalu kita sudah membuat regresi. Ini contoh regresinya ya. Teman-teman bikin model minggu lalu. Di model ini ada 4 variabel independen dan satu variabel dependen. Artinya ada 4 hipotesis yang harus kita buat. Hipotesis 1, pengaruh industri terhadap CO2. Hipotesis 2, pengaruh traveling terhadap CO2. Hipotesis 3, pengaruh agriculture terhadap CO2. Dan terakhir, pengaruh impor terhadap CO2. Oke. Nah, saya akan mencoba menggunakan Google Scholar. Google Scholar ini kita masuk ke Google Scholar ya, ke webnya. Google Scholar ini saya akan pilih satu hipotesis dulu ya. CO2 dan agriculture. Saya ketik CO2 dan agriculture gitu aja ya. Ini misalnya. Saya klik, munculnya seperti ini. Ada banyak artikel tentang agriculture dan CO2. Ternyata sudah banyak ya. Jadi itu bukan sesuatu yang baru lagi. Cuma masalahnya ini tahunnya lama, 2018, 2010. Kita coba pakai tahun 2021 ya. Oke. Nah, 2021 ini. Ada satu artikel tentang Indonesia. Kita coba klik salah satu dulu ya. Ini penerbitnya Springer. Kita familiar sama Springer kan? Salah satu publisher yang bagus, yang gede. Elsevier juga bagus. Kita coba cek yang artikel pertama dulu untuk mendapatkan hipotesis. Artikel pertama tentang performa Indonesia terhadap CO2. Oke. Nah, paper ini dibuat oleh orang-orang Turki yang amati Indonesia, dampak CO2 dan energy use on economic performance. Jadi dia melihat pengaruh CO2 terhadap economic performance, bukan economic performance terhadap CO2 ya. Kalau kita kebalik ya, efek dari perkembangan ekonomi apakah berpengaruh terhadap CO2. Kita bisa lihat di sini dia pakai banyak metode, ada DOLS, ADLS, FMOLS. Nah, tapi kita akan lihat di sini simpelnya, kira-kira seperti ini. Ini summary. Dia bikin literatur sebelumnya juga tentang pertumbuhan ekonomi dan CO2. Ini ada kebanyakan ini CO2 berpengaruh terhadap GDP. Ini CO2 saling dan GDP saling mempengaruhi. Nah, ini ada penelitian sebelumnya seperti ini. CO2 dan GDP tidak ada hubungannya. Ada banyak literatur yang seperti ini. CO2 berpengaruh terhadap GDP positif. Nah, ini literatur yang dia bikin. Nah, kita idenya mau bikin seperti itu, tapi di sini kita lihat hasil penelitiannya dia seperti apa. Ini dia variabelnya, hampir seperti yang kita punya, pakai World Development Index, pakai datanya World Bank. Kita jar di sini outputnya, kita langsung ke outputnya. Di artikel ini dia bilang bahwa ini, langsung ke hasil akhir aja ya. Kausalitas tes GDP dan CO2. CO2 dan GDP. Jadi dia tidak berpengaruh ya kasusnya ini. Do not reject H0 ya. Karena P value-nya lebih dari 5%. Sebentar, P value kok lebih dari 4, ya? Saya kok meragukan angka ini. Harusnya P value itu antara 0 sampai 1. Kenapa ini 4? Apakah ini 4? 4 itu artinya 4%? Tapi dia bilang do not reject H0 ya. Do not reject H0. Ini reject H0 ya. Jadi artinya H0-nya apa istilahnya? Jadi GDP dan CO2 itu tidak berpengaruh ya. CO2 tidak berpengaruh ke GDP. Beda dengan GDP dan urbanisasi. Jadi kalau di Indonesia menurut literaturnya studinya dia GDP itu berpengaruh terhadap urbanisasi ya. Itu yang terjadi. Jadi yang lain tidak berpengaruh ya. Kira seperti itu. Jadi ini hasil causality test ya.
Itu teman-teman, jadi ada paper 1 GDP dan kemudian kita lihat kedua ini agriculture, kita lebih spesifik ke agriculture ya. Agriculture apakah dia berpengaruh terhadap seperti model kita. Nih, dia mengamati beberapa negara. Kita lihat variabelnya ini, variabelnya apa aja. Agriculture value, dia agriculture value added persentase terhadap GDP. Bootstrap causality result. Nih. CO2 tidak berpengaruh terhadap agriculture ya. Tapi agriculture juga tidak berpengaruh terhadap CO2. Kita bisa lihat di sini. Ini di Brasil ya. Di Cina juga sama, ternyata agriculture tidak berpengaruh terhadap CO2. Mungkin karena semakin besar agriculture itu justru CO2-nya bukannya tidak berpengaruh, itu artinya tidak menghasilkan CO2 lebih tinggi ataupun mengurangi juga enggak. Jadi agriculture di sini bukan berarti semakin banyak pertaniannya semakin CO2-nya rendah, enggak. Tidak berpengaruh ya, enggak ada hubungannya antara CO2 dengan agriculture. Ini kajian literatur sebelumnya. Oke. Sudah ada 2, ada 3. Ini kita lihat lagi. Efek agriculture, renewable energy, product and global CO2 emission in Turkey. Kita lihat hasil estimasinya. Ya, agriculture berpengaruh positif terhadap CO2. Patutnya dia. Dia ekonomi globalisasi berpengaruh positif terhadap CO2. Ya, hasil estimasinya seperti ini. Nah, CO2 itu efeknya renewable energy production berpengaruh terhadap CO2 juga. Jadi agriculture kesimpulannya ini, dia bikin ringkas lagi. CO2 dipengaruhi, kalau ini pengaruhannya positif. Ini sama seperti hipotesis, seperti hasil estimasi kita. Jadi ada 3 literatur yang kita amati di sini. Kalau kita amati tadi untuk menguji model kita, model tentang agriculture dan CO2. Ini Anda bisa lihat kan. Ini agriculture berpengaruh terhadap CO2. Di hasil riset kita, hasil model kita, itu agriculture itu berpengaruh positif ini, positif pengaruhnya terhadap CO2. Artikel pertama bilang tidak berpengaruh, artikel kedua juga tidak berpengaruh, artikel ketiga berpengaruh positif. Itu teman-teman. Nah, ketika Anda cheat seperti ini, tabel ini, Anda perlu bikin tabel yang lebih relevan. Nah, misalnya seperti ini tadi ya. Kita bikin tabel. Tabelnya ada berbagai bentuk macam tabel. Yang terakhir kan kita sempat kita diskusikan itu juga tabel kita ini temuan autor. Saya kasih judul di sini CO2 agriculture and CO2 ya, saya tulis gitu aja. Findings. Sekali pakai bahasa Inggris ya. Number one, we found that tadi riset square-nya Adibayo ya. Tahun berapa? 2021 kan? Semuanya amatan dia.
hasil amatan dia itu bentar, agriculture as bahasa Indonesia tidak berpengaruh terhadap CO2. Begitu pula sebaliknya. Oke. Nomor 2, Adebayo tadi. Yang kedua, ada artikelnya pala ya, patah. Ini juga sama. Agriculture tidak. Jangan-jangan saya salah. Saya cek lagi ya. Saya nggak tahu kenapa berpengaruh sih. Harusnya CO2 kan saya mikirkan kalau banyak pertanian CO2-nya berkurang, tapi di sini agriculture itu berpengaruh positif. Mungkin karena agriculture-nya itu memotong hutan kali ya. Kalau ekspansi efeknya ke hutan. Yang ketiga ini Yud Quran. Oke. Kita fokus ke CO2 dan agriculture ya. Ada banyak tadi variabel termasuk GDP. Adebayo, sekarang kita masuk ke Adebayo tadi. Saya ulang ke Adebayo tadi. Saya bikin manual Adebayo T Akinsola G apalagi kiri Kaleli Davis Bekun F Uma Marbe Hilil S 2021. Saya tulis gitu kan. Economic Performance of Indonesia amid 2020 CO2 emissions and agriculture. Jurnalnya apa ini? Oke. Environmental Science and Pollution. Saya baca ulang lagi. Di situ outputnya sini output kebalik satu sini. Dia ngomongin GDP berpengaruh terhadap
CO2 itu tapi agriculture. Tidak dibahas sama dia. Dia variabel dependennya GDP ya. Dia sorry. Itu aja. CO2 berpengaruh positif terhadap GDP. Nah, itu teman-teman yang kita lakukan untuk preposisinya. Nah, tinggal nanti Anda bikin juga yang ini patah. Patah itu judul artikelnya ukut, namanya ukut patah. Ups, kebantaran pas. Renewable energy. Volume 173, page 197 sampai dengan 208. Oke, itu ya. Satu artikel lagi dibuat oleh Yud Quran. Yud Quran. Nama Yud Quran itu Sulaiman Yud Quran 2021. Oh, Anda pakai DUI kemarin ya. DUI-nya di sini. Oke. Sampai di sini ada pertanyaan. Ini yang kita lakukan contohnya. Oke, sekarang kita lihat pekerjaannya teman-teman ya. Pekerjaannya teman-teman itu misalnya gini. Ini pekerjaannya Abid, kelihatan ya. Hipotesis 1 itu Abid Rahmat, keluarnya Abid di sini. Kenapa? Oh, yang kerja Abid gitu ya. Yang lain nggak kerja gitu dah. Ini Abid, ini David, ini Risa, gitu ya. Kita bisa lihat Abid itu saya nggak tahu ini modelnya apa. Membandingkan tingkat bunuh diri, kepanjangan ya mungkin ini ya. Jadi, oh ini pakai model yang saya kemarin itu ya. Jadi angka bunuh diri dipengaruhi apa aja. Saya modelnya nggak kelihatan, jadi saya harus melihat kembali modelnya apa kemarin ya. Anda pakai model apa ini? Modelnya disampaikan dong. Kalau di saya tadi modelnya saya buat gini ya. Ada yang miss di paper saya kasih contohnya. Oke. CO2 sama dengan fungsi dari industri, travel, agri, import. Industri, travel, agri, import. Oke, gitu kan? Outputnya
langsung saya pasang gini. Oh, enggak mau. Nah, bikin gini ya, biar kelihatan. Oh, memang karena seperti itu. Ya, ini modelnya. Saya tulis di sini ya, hipotesis. Ini hipotesis. Ya, jelas ya teman-teman. Nah, ini bikin Anda dari tiga artikel ini Anda bikin satu paragraf gitu loh ceritanya. Sampai di sini ada pertanyaan? Teman-teman seperti itu. Kadang-kadang Anda cuma copy paste, nggak mau baca artikel yang Anda amati. Sama juga seperti tugas yang lainnya. Feeling saya Abid ini cuma copy paste ya. Kemudian saya lihat juga tugasnya Yeremia, kita lihat punya Yeremia. Sama. Ini apa variabelnya? Zat COD 6 kali mungkin. Ini bikin apa ya? Kunjungan UGD. Saya nggak ngerti angka bunuh diri. Jadi Anda bikin hipotesis apa ini? Angka bunuh diri terhadap apa? Panjang sekali soalnya. UGD, kunjungan ke UGD terkait bunuh diri di antara populasi SUV. LEHD mungkin ini pemain kunci. Bunuh diri kemarin apa variabelnya? Ingat nggak? Suicide kemarin. Saya nggak nyimpen datanya. Tolong bikinkan tabelnya ya. Jadi saya nggak nangkep variabelnya apa. Jadi nggak seperti ini aja. Dan kemudian ini punyanya Christopher. Variabelnya apa? Ya oke, variabelnya HIV dipengaruhi oleh kesehatan dan kematian. Maksudnya gimana? HIV kok dipengaruhi kesehatan. Jadi kalau orang mati bikin HIV gitu ya. Ada jumlah orang meninggal banyak, terus itu menyebabkan HIV gitu ya. Kesehatan, jumlah kesehatan menyebabkan HIV. Nah, nggak ada keterangannya, jadi saya nggak ngerti. Ini nulis apa? Ini sama juga yang di ini, hasil ini memperkuat temuan sangat copy paste ya. Sangat copy paste ya. Hipotesisnya nggak seperti ini. Anda bikin tabel dulu, tahap-tahap. Berdasarkan Renstra dilakukan Anda penurunan HIV. Ini Renstra apa? Bukan. Ini Renstra. Jadi Direktorat Pengendalian Penyakit dan Lingkungan itu punya angan-angan menurunkan HIV dan dengan meninggalkan faktor risikonya. Loh, kita fokus ke literatur dulu, jangan ke ini kan bukan hasil kajian, bukan paper ya. Ini KPAN ini juga sama. Ini juga sama. Ini bukan literatur ya. Anda Rajkumar Swaro peningkatan 1% pengeluaran publik kesehatan menurunkan angka kematian di bawah 5 tahun sebesar. Pertanyaannya, apakah pengeluaran publik itu berpengaruh terhadap HIV? Jangan-jangan tuh nggak fokusnya. Ini literaturnya nggak seperti tabel tadi. Pengeluaran belanja kesehatan oleh pemerintah selalu berpengaruh terhadap kapasitas yang lebih baik melalui saluran pengurangan kemiskinan. Nah, efeknya terhadap HIV gimana? Kasih argumen dong, kira-kira seperti itu. Juga bukan sekedar copy paste. Ini sudah mulai bagus ini di depan. Jadi pengeluaran belanja efeknya ke pengaruh terhadap kapasitas manusia. Jadi HIV itu butuh kapasitas manusia yang seperti apa?
Devi ini saya nggak ngerti. Income, tourism, property, GDP. Sebentar, unit analisisnya harus clear. Anda income itu apa, tourism itu apa, property, GDP. Income sama GDP bedanya apa? Kira-kira seperti itu kan. Nah, GDP mempengaruhi income. Maksudnya gimana? GDP kok mempengaruhi income? Apa hubungannya GDP? Kenapa Anda pakai GDP untuk menentukan income? Income itu apa? Definisinya income harus clear dulu ya. Ketika ini nggak clear, jadi ininya jadi membingungkan. Poverty mempengaruhi income. Maksudnya apa? Kalau banyak orang miskin, maka akan semakin tinggi pendapatannya, gitu ya. Agak aneh sih. Ya. GDP mempengaruhi income. GDP-nya siapa, income-nya siapa? Saya nebak income individu atau GDP nasional. Nah, ini kan tinggal dibagi jumlah penduduk kan sudah ketemu. Ngapain harus diregres? GDP dengan income kan nggak perlu diestimasi kan. Itu yang sempat saya tanyakan. Poverty mempengaruhi income. Argumennya saya kok nggak nangkep ya. Kira-kira seperti itu. Itu pekerjaannya teman-teman tadi ya itu. Ada lagi yang mau tanya? Ada artikel satu lagi. Mungkin. Ini. Oke. Saya butuh satu halaman aja sih sebenarnya, nggak panjang-panjang gini. Anda kan copy paste ya, saya nggak ngerti maksudnya ini. Bikin kalimat yang ringkas, jangan panjang-panjang. Anda bikin hipotesis apa sih? Inflasi dipengaruhi oleh whole konsumen, maksudnya gimana? Ya, pengaruh pengeluaran konsumsi rumah tangga berubah. Lah iya, ngapain harus diregulasi? Sudah pasti kan? Kalau rumah tangga itu konsumsinya meningkat, efeknya ke inflasi ya pasti karena inflasi itu mungkin ada demand sudah teorinya sudah ada, jadi nggak perlu dibahas lagi kira-kira gitu. Sudah fix gitu ya. Jadi modelnya Anda ketika milih model terlalu common sense istilahnya. Nggak perlu dikaji, sudah pasti kalau angka kebutuhan meningkat maka terjadi inflasi. Itu sudah terjadi, jadi nggak perlu diuji lagi, kira-kira seperti itu di saya. Sama dengan GDP dan ekspor. GDP sama dengan fungsi dari income, fungsi dari Y, C sama dengan C plus I plus G plus NX. Ya sudah pasti kan. Oke.